Perkenalkan, nama Ludika Jelita NIM 17025111171. Pada kali ini saya akan memperagakan bagaimana prosedur melakukan sirkumsisi teknik klasik atau Guilton. Selamat pagi Bu, perkenalkan saya Dr. Dika yang bertugas pada pagi hari ini. Boleh tahu dengan Ibu siapa dan juga tolong sebutkan usia, pekerjaan, dan juga alamatnya Bu. Selamat pagi dok, terima kasih dok, nama saya Mida dok, usia saya 37 tahun. Pekerjaan saya sebagai ibu rumah tangga dan alamat saya di Panjer dok. Oh begitu ya, baik Bu, ada keperluan apa datang ke sini Bu atau ada yang bisa saya bantu? Kedatangan saya ke sini mau mengantar anak saya dok, mau mengkitan anak saya. Apakah di sini bisa dok? Oh begitu ya Bu, oh ya bisa saya bantu Bu, namun sebelumnya boleh tahu siapa nama anaknya dan usianya berapa? Namanya Andi dok, usianya 9 tahun. Oh ya baik Bu, jadi sebelum melakukan tindakan ini saya ingin bertanya dulu, apakah Ibu sudah tahu apa saja indikasi dan kontraindikasi dari tindakan khitan atau sirkumsisi ini? Belum tahu dok. Ya, baik Bu, kalau begitu saya informasikan dulu ya Bu. Jadi tindakan khitan atau sirkumsisi ini merupakan tindakan di mana nantinya akan membuang prepusium atau bagian kulit untuk alasan tertentu. Dan untuk indikasinya itu sendiri yaitu apabila ada alasan agama, alasan sosial, dan juga alasan medis. Misalnya seperti terjadi adanya fimosis, parafimosis, dan juga pelekatan pada gland penis dengan prepusiumnya ataupun alasan medis lainnya. Untuk kontraindikasinya itu sendiri apabila kontraindikasi itu sendiri adalah tidak dapat dilakukan khitan apabila terdapat hipospadia dan juga adanya penyempitan saluran kencing, kemudian terjadi infeksi baik itu lokal maupun umum, dan juga adanya riwayat diabetes mellitus. Untuk teknik operasinya sendiri itu yang umum dilakukan ada dua Bu. Yang pertama teknik Guilton atau teknik klasik ini yaitu dengan menarik prepusiumnya ke atas gland penis, kemudian dijepit dan dipotong lalu dijahit dengan gland penisnya. Yang kedua yaitu teknik dorsal slit, di mana di sini nanti akan memotong kulit prepusium lalu memotongnya mengitari gland penis lalu dijahit. Untuk kali ini saya akan melakukan teknik yang Guilton. Apakah Ibu ada pertanyaan Bu? Tidak ada dok. Baik Bu, apakah Ibu sudah setuju untuk melanjutkan tindakan ini? Iya dok, setuju. Baik Bu, jika Ibu sudah setuju, silakan anaknya diajak untuk bersiap-siap terlebih dahulu, melepaskan celananya, lalu menggunakan sarung dan berbaring di bed. Saya akan menyiapkan alat-alat dan mencuci tangan terlebih dahulu dan menggunakan APD. Iya dok, terima kasih dok. Memulai tindakan, saya akan melakukan persiapan pasien terlebih dahulu, yaitu saya akan melakukan pemeriksaan pada alat kelamin anak dari Ibu ini. Apakah Ibu memperbolehkan? Iya boleh dok. Baik Bu, kalau sudah diperbolehkan, sebelumnya saya akan mencuci tangan 6 langkah dan sudah menggunakan alat pelindung diri berupa masker dan handscoon. Kemudian saya akan memulai pemeriksaan genitalia eksterna pada pasien untuk memastikan indikasi dan juga kontraindikasi sebelum dilakukannya prosedur sirkumsisi. Saya akan memastikan apakah pada alat kelamin pasien ini terdapat tanda-tanda hipospadia yang merupakan kontraindikasinya, dan juga melihat apakah terjadi adanya fimosis ataupun parafimosis. Kemudian lihat apakah adanya penyempitan saluran kencing, dan selanjutnya saya akan memastikan apakah ada riwayat alergi obat, penyakit terdahulu ataupun hal-hal lain yang dianggap perlu. Kemudian setelah melakukan pemeriksaan, saya melepaskan APD dan mencuci tangan prosedur 6 langkah kembali. Baik Bu, saya sudah melakukan pemeriksaan alat kelamin pada anak Ibu secara dari luar, dan saya dapatkan bahwa tidak ada kontraindikasi untuk sirkumsisi pada anak Ibu, jadi bisa dilakukan sirkumsisi pada hari ini. Maka akan saya lanjutkan tindakannya ini. Sebelum memulai tindakannya ini, izinkan saya untuk mempersiapkan alat terlebih dahulu. Iya dok. Alat dan bahan yang diperlukan dalam tindakan sirkumsisi yaitu terdapat spade 3 cc, spade 5 cc, kemudian cathet dan juga jarumnya, kemudian terdapat lidocaine ampul, terdapat povidone iodine, kemudian NaCl 0,9%, kasa steril dan juga kasa gulung, kemudian plester, gunting, scalpel dan juga pemegang scalpel handle, kemudian sarung tangan steril, duk steril, bengkok maupun baskom, kemudian terdapat gunting jaringan, gunting benang, kemudian klem arteri, klem bengkok,
dan juga pincet anatomis dan juga pincet chirurgis. Saya akan menuangkan larutan povidone iodin pada wadah baskom, kemudian menuangkan cairan NaCl menggunakan spray 5 cc. Dan menuangkannya ke wadah baskom. Selanjutnya, saya akan membuka alat-alat lainnya, mematahkan ampul lidocaine, kemudian membuka kasa steril, membuka plester, menyiapkan scalpel, kemudian sudah menyiapkan jarum dan juga benang, dan juga sudah menyiapkan dok steril, dan membuka spray 3 cc. Setelah selesai menyiapkan alat-alat, saya sudah mencuci tangan prosedur 6 langkah dan sudah menggunakan handscoon steril. Selanjutnya yang saya lakukan adalah tindakan aseptik, yaitu saya akan mengambil kapas atau kasa yang sudah dibasahi dengan povidone iodin, kemudian mengolesinya pada area penis, mulai dari gland penis sampai ke arah batang penis dan juga sampai ke arah pubis. Kemudian selanjutnya mengambil kapas yang lain dan membasahinya dengan cairan NaCl dan membersihkan kembali dari area gland penis sampai ke arah penis dengan arah dari arah dalam keluar sampai kelipatan paha. Selanjutnya saya akan memasakkan dok steril pada daerah genital. Setelah memasakkan dok steril pada area genital, saya akan melakukan tindakan anestesi dengan cara infiltrasi, yaitu saya mengambil spray 3 cc yang sudah berisikan lidocaine. Kemudian memasukkan jarum pada pangkal penis ke arah samping dorsolateral dengan sudut kira-kira 60 derajat. Kemudian saya menusukkannya, lalu lakukan aspirasi. Apabila tidak ada darah, lanjutkan memasukkan cairan lidocaine 1-2 cc. Kemudian tarik jarum perlahan dari kulit. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi lateral lainnya, yaitu menusukkannya dengan sudut 60 derajat pada area lateralnya, kemudian memasukkan sisa cairan lidocaine yang ada sampai habis, lalu menariknya secara perlahan dari kulit. Setelah itu, saya akan menunggu sekitar 5 menit sambil memijat area bekas suntikan agar anestesi menyebar. Setelah itu, saya akan lakukan konfirmasi apakah anestesi sudah menyebar dengan baik menggunakan klem menjepit area prepusiumnya tanpa mengatakannya kepada pasien. Apabila pasien sudah tidak mengeluh kesakitan, berarti anestesi telah berhasil. Kemudian setelah itu saya melakukan tindakan aseptik kembali. Saya akan mendorong prepusium ke arah pangkal penis sampai sulcus gland penis terlihat dengan jelas. Bila terjadi perlengketan, maka lepaskan perlengketan antara prepusium dengan gland penis menggunakan klem bengkok. Bebaskan semua perlengketannya. Kemudian, bersihkan area gland penis dari smegma atau kotoran dengan menggunakan cairan povidone iodin ataupun lidocaine. Setelah itu, setelah dibersihkan, kembalikan prepusium ke arah kedudukan semula. Selanjutnya, saya akan melaksanakan prosedur sirkumsisi dengan teknik klasik atau Galton. Pertama, saya akan memasangkan klem pada arah jam 6 dan juga arah jam 12 pada prepusium penis. Namun karena saya kekurangan klem, jadi saya menggunakan pinset untuk menjepitnya. Kemudian secara perlahan saya menarik gland penis sampai melewati gland penis. Selanjutnya saya akan menjepit prepusium dengan menggunakan klem bengkok dan pastikan tidak menjepit gland penis.
penjepitan dilakukan di atas gland penis. Lalu saya melepaskan klem. Kemudian saya akan memotong kulit prepusium di atas gland penis. Pada prosedur yang sebenarnya harusnya menggunakan pisau bedah, tapi karena saya tidak punya pisau bedah, saya menggunakan gunting. Potong sesuai dengan batas penjepitannya. Kemudian setelah selesai melakukan pemotongan, lepaskan klem. Dan apabila ada sumber pendarahan, segera diberikan perawatan dengan menekannya menggunakan kasa steril. Kemudian cari sumber pendarahan. Kontrol sumber pendarahan dengan menekannya menggunakan kasa, lalu jepit dengan klem. Apabila sudah menemukan sumber pendarahannya, jepit menggunakan klem. Kemudian mulai melakukan ligasi dengan melakukan jahitan. Penjahitannya melakukan penjahitan simple interrupted, namun khusus pada area frenulum dilakukan penjahitan dengan figure of 8. Pertama dilakukan penjahitan pada frenulum dengan figure of 8. Kemudian lanjutkan juga dengan penjahitan simple interrupted. Setelah melakukan perawatan pada pendarahan dan memastikan pendarahan sudah teratasi, lakukan teknik jahitan simple interrupted melingkar pada gland penis, dan jumlahnya dapat disesuaikan dengan kondisi agar luka yang dijahit dapat menjadi rapat. Teknik penjahitannya kira-kira seperti ini. Teknik jahitan seperti ini dilakukan pada titik yang dirasakan diperlukan dan melingkar pada gland penis. Setelah saya selesai melakukan penjahitan dan tidak ada pendarahan yang terjadi lagi, selanjutnya saya akan membersihkan sisa-sisa darah pada penis dengan menggunakan NaCl 0,9%. Kemudian saya akan melepaskan duk lubang. Dan saya akan mengolesi area gland penis dengan menggunakan salep antibiotik atau betadine, atau jika ada dapat menggunakan Sofratul atau merupakan kasa yang sudah berisi antibiotik. Melingkarinya pada area gland penis, kemudian dibungkus kembali dengan kasa gulung yang dilipat memanjang, kemudian ditempelkan menggunakan plester. Setelah plester merekat, saya kemudian melakukan fiksasi dengan menggunakan kasa ke area pubis agar penisnya tidak mengalami gesekan. Setelah selesai melakukan tindakan dan juga perawatan luka, kemudian saya akan merapikan alat-alat yang sudah digunakan dan membuang alat-alat sekali pakai, kemudian melepaskan APD dan mencuci tangan prosedur 6 langkah kembali. Setelah itu akan memberikan edukasi kepada pasien dan orang tuanya. Baik Bu, untuk tindakan sirkumsisi pada anaknya sudah selesai saya lakukan. Setelah ini, Ibu saya persilakan untuk pulang dengan anaknya. Nanti akan saya resepkan beberapa obat antibiotik dan anti nyeri untuk diminumnya Bu, untuk mengurangi nyerinya nanti. Kemudian saat di rumah saya harapkan untuk dijaga kebersihan alat kelamin anaknya dan usahakan agar tetap kering. Kemudian dalam 3 atau 4 hari lagi ibu dan anaknya silakan datang kembali ke sini untuk melakukan kontrol luka.
Dan namun apabila sebelum hari tersebut terjadi infeksi atau pendarahan, Ibu boleh datang ke sini lagi. Nanti akan kita atasi bersama. Apakah Ibu ada pertanyaan? Baik dok, saya sudah mengerti. Tidak ada pertanyaan. Terima kasih ya dok. Baik Bu, terima kasih sudah mempercayakannya kepada kami. Iya, Terima kasih Bu. iya dok. Kemudian peragaan sirkumsisi teknik klasik atau Wilton atas kekurangan dan kesalahannya mohon dimaklumi. Terima kasih.